Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pekan pertama kali ini kita belajar tentang IPA, yaitu penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Sebelumnya di pekan kemarin kita sudah belajar penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Selain tumbuhan, yang namanya makhluk hidup jelas melakukan yang namanya adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Baik itu tumbuhan yang sudah kita pelajari kemarin, hewan, penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan pada hari ini, dan selaku manusia kita juga mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama itu adalah hewan, yaitu bebek. Nah, bebek memiliki pada bulunya dilapisi minyak yang berguna untuk menjaga agar bulu bebek tidak basah saat berenang. Bebek memiliki selaput pada kaki di mana digunakan untuk memudahkan saat berenang itu sendiri, dan bebek memiliki paruh yang pipih dan melebar. Gunanya untuk memudahkan dalam mencari makanan di air ataupun di lumpur. Yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu? Kemampuan untuk memancarkan atau menerima pantulan gelombang bunyi yang ia keluarkan, sehingga mempermudah untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa ataupun mencari makanannya. Lalu ada katak. Katak merupakan hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan yang mampu hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Permukaan katak, permukaan kulitnya itu halus, lembab dan berlendir. Gunanya adalah membantu bernapas saat di dalam air. Kaki belakang katak memiliki kaki yang panjang, kuat, dan berselaput. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melompat, memanjat, dan juga berenang. Dan juga katak memiliki tubuh yang umumnya kecil dan ramping. Kita lanjut ke burung hantu. Burung hantu biasanya aktif di malam hari. Nah, hewan yang aktif di malam hari itu kita sebut sebagai hewan nokturnal. Sama halnya dengan kelelawar. Apalagi musang. Ya. Jadi hewan-hewan yang aktif di malam hari itu kita sebut sebagai hewan nokturnal. Nah, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk menangkap mangsanya. Bulu sayap burung hantu itu sangat halus dan lembut, sehingga burung hantu dapat terbang tanpa mengeluarkan suara dan dapat memangsa mangsanya itu secara diam-diam. Beralih kita ke burung elang. Burung elang itu bentuk adaptasinya itu pada paruh dan kaki. Elang
itu hewan pemangsa daging yang kita sebut sebagai herbivora. Karnivora ya, maaf ya. Kalau herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Paruh pada elang, kuku, dan runcing untuk mencabik mangsanya. Sedangkan kakinya itu memiliki ya berjari kuku dan tajam untuk mencengkram. Beralih pada penguin. Penguin beruang kutub itu adalah hewan yang hidup di tempat yang dingin. Suhunya itu biasanya di bawah 0 derajat. Nah, untuk penguin memiliki ciri khusus yaitu berupa warna putih pada bagian dalam dan warna gelap atau hitam di bagian luar tubuhnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk berkamuflase. Sedangkan pada beruang kutub itu memiliki bulu yang sangat tebal. Gunanya adalah untuk melindungi diri dari cuaca yang sangat dingin. Dan juga pada beruang kutub memiliki lapisan lemak yang sangat tebal, berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara yang dingin. Ya, untuk adaptasi yang lainnya apa? Beruang mampu tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemampuan tidur yang cukup lama pada beruang itu disebut dengan hibernasi. Beralih ke unta. Unta adalah hewan yang mampu bertahan hidup di tempat yang panas. Biasanya kita jumpai di gurun. Nah, bentuk adaptasi unta ini yaitu memiliki punuk. Punuknya itu berguna untuk menyimpan makanan. Kemudian rambut yang di punggung untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Bulu mata yang lentik dan panjang itu melindungi mata unta dari pasir. Lalu lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Nah, untuk unta itu memiliki gigi dan mulut yang biasanya mengunyah makanan yang berduri. Jadi tanaman kaktus itu bisa dijadikan makanan bagi unta. Unta juga memiliki kaki yang panjang berfungsi untuk menyanggah tubuhnya agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir. Kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Itulah ciri-ciri ataupun bentuk adaptasi dari seekor unta. Nah, ular ini bisa kita dibagi menjadi dua ya. Ada yang memiliki bisa, ada yang beradaptasi dengan melilitkan bagian tubuhnya. Ular berbisa membunuh mangsanya dengan menggigit dan mengeluarkan racun. Sedangkan ular yang tidak berbisa menangkap mangsanya dengan cara membelit seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, beralih ke penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Tadi beradaptasi, sekarang bagaimana adaptasi itu yang berguna atau berfungsi untuk melindungi diri. Yang pertama adalah bunglon. Bunglon itu termasuk hewan reptilia. Mampu berkamuflase dengan mengubah warna kulit untuk menyamarkan dirinya sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang sering kita disebut ya mimikri. Ya. Lalu cecak dan tokek itu memiliki kemampuan untuk memutuskan ekor dengan tujuan mengalihkan perhatian pemangsa, predator, yang kita kenal dengan istilah autotomi.
Dan kupu-kupu burung hantu kalau kita lihat ya, dia memiliki kemampuan ya, seperti menirukan ya hewan yang lain, yaitu burung hantu. Kupu-kupu burung hantu ini memiliki corak sayap yang menyerupai burung hantu. Nah, ini artinya apa? Predator yang akan memangsanya akan terkecoh, ya. Kita lanjut, kura-kura dan bekicot. Pernah lihat? Nah, kedua hewan ini memiliki tempurung yang keras. Jika hewan ini merasa terancam, maka kura-kura bekicot ini akan memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurung. Hewan lain yang serupa yaitu masuk ke dalam cangkang itu adalah jenis siput. Kemudian apa lagi nak? Yang memilih cangkang termasuklah kerang. Ya kan? Lanjut dengan landak. Nah, landak ini sedikit unik ya, karena kita tahu dia memiliki duri yang keras. Dan duri ini akan berdiri jika ia merasa terancam. Gunanya untuk mempertahankan dari musuhnya. Lalu ada cumi-cumi. Cumi-cumi gurita ya, jika dalam keadaan yang berbahaya dan terancam, maka cumi-cumi ini akan segera menyemburkan tinta yang berwarna hitam pekat. Dengan demikian ia akan dapat bergerak dengan cepat sehingga terhindar dari musuhnya. Itu tadi penjelasan adaptasi hewan pada materi kita kali ini. Berikutnya silakan kalian kerjakan tugas yang ada. Mudah-mudahan kalian bisa ya dan memahami bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungan. Selamat menuntaskan, menyelesaikan tugasnya. Mudah-mudahan materi adaptasi ini bermanfaat untuk kalian, di mana materi ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, yaitu kelas 4 dan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga. Tetap belajar, tetap semangat. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.